Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 2A yaitu Daboribo dengan manajer Pak Bambang Wisnuadi dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri. Nah, dengan nama Ilham Faisal Ridho Taylor dengan tiga digit NIM akhir 016. Ditemani juga dengan rekan saya. Nama saya Muhammad Haris Al-Rasidi dengan NIM akhir 020. Nama saya Muhammad Ridha Firdaus dengan NIM akhir 022. Nah, untuk presentasi kali ini di sini kami akan menyampaikan deskripsi singkat terhadap aplikasi yang kami bangun, lalu juga hasil progres pengerjaan proyek 4 ini. Untuk deskripsi aplikasinya sendiri di sini nama aplikasinya sendiri adalah Roblox, yaitu merupakan aplikasi mobile yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran pemrograman IoT atau Internet of Things dan juga artificial intelligence atau AI bagi siswa sekolah dasar dan juga menengah pertama. Nah, aplikasi ini tuh menggunakan antarmuka drag and drop berbasis blok untuk menyederhanakan progres pemrograman. Nah, untuk keuntungan dari aplikasi sendiri, keuntungan utamanya yaitu diantaranya pertama adalah kemampuan mengunggah kode ke microcontroller secara wireless melalui jaringan lokal ataupun internet tanpa perlu menulis kode secara manual. Lalu untuk fitur yang kedua di sini lingkungannya terintegrasi untuk pembelajaran machine learning dan juga robotika. Lalu aksesibilitas yang tinggi melalui platform mobile atau tablet yang lebih familiar bagi siswa. Nah, untuk fitur MVP atau minimum viable product, di sini fitur yang diimplementasikan dalam versi MVP Roblox ini yang pertama adalah machine learning environment, yaitu pembuatan model AI sederhana dengan contoh untuk saat ini yaitu adalah pengenalan gambar. Lalu ada simulasi hasil model AI. Lalu yang kedua ada robotic environment, yaitu pemrograman blok untuk microcontroller berbasis Arduino atau Raspberry Pi. Untuk hasil implementasinya di sini yang pertama terdapat sebuah dashboard yang terdapat identitas pengguna, lalu ada track progress, lalu juga ada 4 fitur utama. Yang pertama ada artificial intelligence atau machine learning seperti yang sebelumnya sudah dikatakan, lalu ada robotik atau IoT, ada learn, dan juga profile yang fiturnya itu belum sepenuhnya terimplementasi. Lalu di bawahnya juga terdapat button navbar yang merupakan menu untuk mengakses beberapa screen. Gitu. Nah, untuk dashboard sendiri di sini kami menggunakan Jetpack Compose dengan beberapa gambar custom sendiri seperti gambar icon atau gambar robot ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin ke fitur yang sudah diimplementasikan. Yang pertama ada artificial intelligence atau machine learning. Nah, di sini tuh kita akan disambut membuat proyek baru jika belum memiliki project gitu. Nah, di sini ada informasi terhadap fitur klasifikasi gambar. Lalu kita di sini bisa buat proyek, namun di sini belum terimplementasikan secara penuh. Nah, untuk tampilan mesin learning-nya seperti ini, di mana di sini kita dapat mengunggah gambar kelas 1 dan juga kelas 2, lalu ada tombol train model untuk melatih model, dan juga ada test image. Contohnya di sini saya akan menambahkan foto dengan mobil warna merah di kelas 1 dan kelas 2-nya itu mobil berwarna biru. Nah, lalu jika selanjutnya kita train model. Nah, setelah kita train model ini, sebenarnya dia akan terhubung ke bagian backend, gitu. Yang dimana di sini akan dilatih dilatih si file-file yang tadi sehingga menghasilkan file
hasil latihannya itu bernama color classifier.tflight. Jadi di sini kami menggunakan TensorFlow Lite. Nah, di sini untuk proses dari pelatihan modelnya, di sini kami menggunakan warna yang dominan itu. Sehingga misal kita ingin mengunggah foto dengan warna merah, maka prediksinya akan lebih besar ke kelas 1 gitu. Begitupun juga dengan kelas 2. Nah, cuman di sini belum 100% akurat ya. Baik, untuk fitur machine learning cukup sekian. Dilanjutkan oleh fitur berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait fitur selanjutnya berikutnya, yaitu Roblox atau visual programming. Fitur Roblox ini tuh memanfaatkan library Blockly Arduino. Untuk saat ini capaiannya itu sudah mulai dari yang pertama itu integrasi Blockly Arduino dengan WebView Android, kemudian sistem penyimpanan proyek lokal menggunakan RoomDB, dan juga UI responsif dengan Jetpack Compose. Bisa ke folder, bisa dilihat di folder Blockly, maaf. Nah, di sini tuh karena menggunakan library Blockly yang berbasis JavaScript untuk editor blok Arduino, maka di loadnya tuh dengan cara via WebView. Nah, jadi kami juga menggunakan dependensi WebView dan juga WebKit untuk menampilkan antarmuka Blockly dan menangani komunikasi dengan antara JS dan juga Kotlin-nya. Lalu dan saat ini proyek dapat dibuat dan disimpan pada RoomDB. Untuk WebView-nya dapat ya di folder yang sama di Blockly. Lalu saya akan mencoba untuk melakukan demonya. Diklik ke navigasi ke robot AI. Nah, di sini dapat membuat project Arduino baru. Contoh nama projectnya Raspberry. Nah, ini adalah tampilan yang memanfaatkan dependensi Blockly Arduino tadi. Dapat dilihat di sebelah kiri ada toolbox dengan beberapa kategori seperti logic, loop, math, dan lain sebagainya. Dan misalkan contoh ke logic, dan masukkan yang if. Nah, sederhananya lalu kita tuh sebelum melakukan save project dapat melihat ke preview code untuk melihat versi teksnya dari blok kode yang kita masukkan. Simpelnya seperti itu. Dan ketika klik save, maka proyek akan tersimpan di RoomDB. Oh, ini ya nama yang sama. Nah, maka jika kita kembali ke halaman awal, seharusnya proyek dapat dibuka kembali dan ditindaklanjuti untuk diupload ke perangkat IoT fisiknya. Namun untuk fitur uploadnya itu belum diimplementasikan. Sekian dari saya, maka dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya ingin menjelaskan kontribusi saya sampai sekarang. Sebentar, izin saya screen. Mungkin untuk sekarang itu dikarenakan fitur-fitur utamanya sudah diimplementasikan oleh kedua teman saya, maka di situ saya di sini tuh tidak mendevelop fitur utama gitu. Jadi yang saya lakukan sampai saat ini itu hanyalah sekedar untuk melakukan perbaikan di bagian front end. Jadi mungkin seperti navbar yang disempurnakan, lalu juga mungkin dari pad
root-nya kemana gitu untuk screen, untuk masing-masing tombol, lalu juga membuat suatu istilahnya alur gitu untuk masuk ke suatu fitur tertentu seperti ini. Nah di sini juga saya mencoba untuk melakukan coding itu agar suatu komponen dapat digunakan kembali gitu. Jadi seperti contoh untuk di sini ada 3 card dan card ini tuh nanti bisa diubah-ubah berdasarkan jenis projectnya itu apa. Jadi jenis project itu tuh bisa langsung dipanggil di masing-masing screen-nya. Seperti contoh di robotik itu di robotik screen, di mana nanti kita bisa mendefinisikan judulnya apa dan juga ikonnya apa, lalu nanti path-nya kemana dan sebagainya gitu. Jadi itu bisa di reuse lagi. Begitupun juga dengan beberapa hal seperti learn, ini walaupun memang belum diimplementasikan, tapi memiliki konsep yang sama. Jadi memang saya belum mencoba untuk membuat game model ataupun back end dan hanya fokus dulu kepada front end dikarenakan menunggu terlebih dahulu fitur-fitur utama itu bisa melakukan save data agar nantinya bisa diolah ataupun langsung dicocokkan kepada UI yang ada. Jadi mungkin sekian dari kontribusi dari saya sendiri. Saya kembalikan lagi mungkin ke Ilham. Baik, untuk progres proyek 4 ini sampai saat ini mungkin cukup sekian dari kami. Untuk pengembangannya pasti akan dilanjutkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.